Salam, salam sukacita dan salam sehat buat saudaraku dimanapun berada. Setiap kali dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan, saya selalu mengingat akan saudara semua. Dengan penuh harap kita berada dalam keadaan yang baik dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Segala puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan yang telah mengadakan hari ini untuk kita semua. Karena Tuhan kita masih bernapas. Karena Tuhan kita dapat menikmati kehidupan ini. Karena Tuhan kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena itu terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Saudaraku yang kekasih, mari siapkan dirimu untuk ada sejenak di hadirat Tuhan dan menikmati lawatan firman-Nya sebagai petunjuk bagi hidup ini. Jangan melakukan apapun sebelum mendengar firman Tuhan. Karena itu kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Ya Bapa, Bapa yang kekal, Bapa yang berlimpah kasih setia. Terima kasih buat hari ini yang kami terima daripadamu. Kami sadar bahwa hidup yang kami jalani adalah sebuah kesempatan untuk menjadi berkat. Karena itu kami mohon petunjuk-Mu melalui firman-Mu. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini secara khusus kita akan merenungkan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, perkataan yang kedua. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan ayat 27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudaraku yang kekasih, tidak ada kematian yang lebih mengerikan daripada kematian melalui penyaliban. Kematian melalui penyaliban adalah kematian yang tercelah dan paling ditakuti. Cara mati dengan penyaliban adalah cara mati untuk para penjahat dan para budak. Saudaraku, Yesus mati dengan cara penyaliban. Itu artinya Yesus disamakan dengan penjahat. Yesus disamakan dengan para budak. Tapi Yesus pun menerima cara mati yang demikian. Demi dan untuk saya. Demi dan untuk saudara-saudara. Demi dan untuk kita semua yang berdosa. Saudaraku yang kekasih, proses penyaliban selalu sama. Setelah perkara diperiksa dan penjahat dijatuhi hukuman mati, hakim akan mengucapkan kata-kata yang menakutkan. Ibis et crucem, artinya engkau akan pergi ke salib. Setelah itu salib diletakkan di atas pundaknya, lalu ia disesah, disiksa, dianiaya, sambil yang bersangkutan berjalan menuju tempat penyaliban.
Yesus mengalami hal itu, saudara. Yesus memikul salibnya. Dia dicambuk, disiksa, disesah, dianiaya, dan diolok-olok. Tubuhnya penuh luka dan berdarah. Tapi Yesus terus berjalan sambil memikul salib menuju tempat penyaliban, yaitu tempat tengkorak yang dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Saudaraku, Yesus disalibkan bersama dua orang yang lain, dan ada tulisan Pilatus di atas kayu salib. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Di salib itu juga para prajurit membagi-bagi pakaian Yesus dan mengambil jubahnya yang tidak berjahit itu lalu diundi. Saudara, ada sebuah cerita bahwa Maria ibu Yesus, dia sendirilah yang menenun jubah yang tidak berjahit itu sebagai pemberian terakhir bagi anaknya yang akan meninggalkan rumah untuk menunaikan tugasnya di dunia. Ini cerita. Kita tidak tahu cerita ini benar atau tidak. Tapi saudara, seandainya cerita ini benar, maka kita bisa membayangkan kesedihan dan kepedihan hati Maria sebagai seorang ibu seperti apa ketika dia menyaksikan pakaian anaknya mereka cabik-cabik, mereka membagi-bagikan, dan jubah itu mereka undi. Betapa sakit hatinya Maria sebagai seorang ibu yang telah menenun sendiri jubah itu bagi anaknya. Saudaraku yang kekasih, seandainya Maria dapat menanggung penderitaan itu, pasti ia akan tanggung demi anaknya yang sangat dia cintai. Tapi Maria tidak bisa melakukan apa-apa, saudara, sebab jalan derita itulah yang harus dilalui oleh Yesus. Sebagai seorang ibu, Maria menahan rasa sakit hatinya dalam-dalam. Maria menahan sedihnya dan tangisnya, melihat dengan mata kepala sendiri anaknya disiksa, dicambuk, dan dianiaya. Maria bertahan dengan penderitaan batinnya sebagai seorang ibu. Sehingga dengan tetap setia, saudara, dia mengantar anaknya sampai disalib. Kita bisa membayangkan perasaan seorang ibu seperti Maria yang mengantar anaknya sendiri sampai disalib. Perasaan seorang ibu yang mengandung kesedihan yang teramat dalam itu tidak cukup untuk kita lukiskan dengan kata-kata. Saudara yang kekasih, Injil Yohanes ini memberi penjelasan kepada kita. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya berada di sampingnya, Yesus pun berkata, "Ibu, ini anakmu." Yang Yesus maksudkan adalah murid yang dia kasihi, yaitu Yohanes. Yohanes, ini ibumu. Saudaraku, Injil ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa pada akhirnya Yesus tidak sendirian. Ada yang berpendapat bahwa pada zaman itu para perempuan tidak dianggap penting. Karena itu tidak ada yang ambil pusing
dengan kehadiran mereka saat mereka mendekat ke salib Yesus. Padahal saudaraku, kehadiran perempuan-perempuan itu yang berada di dekat Yesus bukanlah karena dipandang tidak penting, sehingga tidak ada seorang pun yang ambil pusing. Bukan karena itu, melainkan karena kehadiran mereka merupakan tanda kasih yang sempurna, sehingga apapun itu mereka tidak takut. Mereka mendekat ke salib Yesus. Sebagai seorang ibu, mungkin Maria tidak mengerti peristiwa yang dialami anaknya. Tetapi Maria tetap mengasihi Yesus dalam situasi apapun. Kehadiran Maria di dekat Yesus adalah kehadiran yang wajar sebagai seorang ibu. Yesus mungkin dipandang sebagai penjahat berdasarkan hukum negara. Namun, yang namanya anak tetaplah anak bagi seorang ibu. Apapun keadaannya, apapun situasinya, anak tetap anak bagi seorang ibu. Sebagaimana puisi ini. Jika aku tergantung di atas bukit tinggi, ibuku, ibuku, aku tahu kasih siapa yang tetap mengikuti aku. Ibuku, ibuku, jika aku tenggelam dalam laut yang terdalam, ibuku, ibuku, aku tahu mata siapa yang akan jatuh atasku. Ibuku, ibuku, jika aku terkutuk badan dan jiwa, aku tahu doa-doa siapa yang akan menyembuhkan aku. Ibuku, ibuku, kasih ibu kepada anaknya, itulah yang membawa Maria dekat ke salib Yesus. Saudaraku, sekalipun Yesus berada dalam penderitaan yang teramat sangat, tetapi ketika dia melihat ibunya, Yesus memikirkan hari-hari depan yang akan dihadapi ibunya seperti apa setelah ia tidak bersama dia lagi. Dalam penderitaan, Yesus tetap menyatakan kepedulian bagi ibunya. Karena itu Yesus pun menyerahkan Maria kepada Yohanes untuk dipelihara. Dan Yohanes kepada Maria, sehingga mereka dapat saling menghibur di dalam kesepian mereka setelah Yesus tiada. Ada sesuatu yang teramat mengharukan dalam bacaan ini, saudara, bahwa di tengah-tengah penderitaan yang terdalam di kayu salib, ketika keselamatan dunia sedang diperjuangkan, Yesus masih sempat memikirkan kesepian ibunya pada hari-hari mendatang. Yesus tidak pernah melupakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam tangannya sebagai seorang anak. Dia adalah anak sulung Maria. Dan sebagai anak sulung, Yesus bertanggung jawab tidak melupakan hal-hal yang sederhana yang menyangkut keluarganya. Di atas kayu salib, Yesus lebih memikirkan penderitaan banyak orang, memikirkan penderitaan ibunya daripada penderitaannya sendiri. Saudaraku yang kekasih, perkataan kedua dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, kita dapat merefleksikan beberapa hal penting. Pertama, hendaklah sekiranya kehadiran kita dalam kehidupan berkeluarga itu harus menjadi tanda kasih yang sempurna bagi anggota-anggota keluarga kita. Kedua, sekiranya hidup sebagai anggota-anggota keluarga,
kita saling mendukung dalam hal ketaatan kepada kehendak Tuhan. Sekalipun untuk itu, kita harus menanggung penderitaan. Ketiga, sekiranya sebagai anggota keluarga saudara, kita memiliki kepekaan seorang akan yang lain. Keempat, mari belajar dan kembangkanlah sikap hidup sungguh-sungguh saling mengasihi, saling peduli, dan saling memperhatikan sebagai anggota-anggota keluarga. Dan yang terakhir, mari kita belajar tidak melupakan kewajiban dan tidak melupakan tanggung jawab sebagai anggota-anggota keluarga. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami diajar, kami dinasihati, agar dalam keadaan apapun, kami wajib merawat dan memelihara kehidupan berkeluarga. Membangun relasi yang saling mendukung, saling peduli dan saling memperhatikan. Ya Bapa, kami menatang hidup dan kerja kami dalam pimpinan-Mu. Arahkan langkah hidup kami pada jalan yang Tuhan kehendaki. Jauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala kecelakaan dan mara bahaya. Dimanapun kami berada, ya Tuhan, kiranya hidup kami memuliakan nama-Mu. Beri kami kuat dan sehat. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan. Beri kami hati yang gembira, semangat dan sukacita, dan roh yang takut kepadamu. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari anak-Nya Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudaraku sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, sampai jumpa besok dalam refleksi perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, perkataan yang ketiga. Salam dan salam damai sejahtera.